Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajar Mustika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi matriks. Nah, sama halnya dengan aljabar, matriks juga mempunyai operasi. Hanya saja operasi pada matriks hanya ada 3. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, dan yang ketiga adalah perkalian. Di sini, pertemuan ini kita akan membahas 3 operasi tersebut. Nah, operasi yang pertama yang akan saya bahas adalah operasi penjumlahan. Oke, operasi penjumlahan pada matriks. Syaratnya, suatu matriks atau 2 buah matriks bisa dijumlahkan apabila memiliki orde yang sama. Oke. Syaratnya itu harus memiliki orde yang sama. Misal, matriks A berorde 2 kali 2. Artinya 2 ini adalah 2 baris, 2 ini 2 kolom. Bisa dijumlahkan dengan matriks B apabila matriks B juga mempunyai orde yang sama, yaitu berapa? 2 dikali 2. Misalkan di sini saya punya matriks A yang anggotanya A, B, C, dan D. Matriks B itu anggotanya P, Q, R, S. Apakah matriks A dan B ini dapat dijumlahkan? Ya, tentu bisa. Kenapa? Karena matriks A itu terdapat 2 baris dan juga berapa kolom? 1, 2. 2 kolom. Untuk matriks B juga 1, 2. 2 baris dan juga 1, 2. 2 kolom. Berarti matriks A ini sudah pasti bisa dijumlahkan dengan matriks B. Memenuhi syarat. Nah, ini untuk syarat dari penjumlahan 2 buah matriks. Kita langsung ke contohnya ya. Kita lihat dulu. Tadi itu matriks A-nya A, B, C, D. Dan matriks B-nya P, Q, R, S. Di sini itu bisa dijumlahkan A tambah B. Bagaimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya sama seperti penjumlahan biasa. Hanya saja pada matriks di sini kalian harus melihat letaknya. Nah, untuk A itu anggotanya A, B, C, D. Ditambah dengan matriks B, P, Q, R, S. Bagaimana hasilnya? Untuk hasilnya, kalian lihat. A ini berada pada letaknya itu di letak yang mana? Di baris pertama, kolom pertama. Nah, dijumlahkannya itu harus dengan yang memiliki letak yang sama. Di sini, di B, yang baris pertama, kolom pertama itu ada huruf apa? P, berarti A itu bisa dijumlahkan dengan P. Untuk yang B, dijumlahkannya dengan yang Q. Kenapa? B itu berada di baris pertama, kolomnya kolom kedua. Yang Q juga baris pertama, kolom kedua. Nah, untuk C dengan R, D dengan S. Nah, ini. Agar lebih paham, kita menggunakan angka. Contoh.
Di sini matriks A-nya 2, 4, 6, 8. Sedangkan matriks B-nya 10, 9, 8, 7. Tentukan A ditambah B. Kita tulis. Yang A itu anggotanya apa saja? 2, 4, 6, 8. Untuk yang B anggotanya 10, 9, 8, 7. Nah, kita jumlahkan. 2 itu dijumlahkannya dengan mana? Dengan 10. Kenapa? Karena 2 dan 10 itu memiliki letak yang sama, jadi bisa dijumlahkan. Oke, terus 4 dengan 9, 6 dengan 8, 8 dengan 7. Jumlahkan seperti biasa. 2 tambah 10, 12. Oke, 4 tambah 9, 13. Sekarang 6 tambah 8, 14. 8 tambah 7, 15. Jadi hasil dari penjumlahan matriks A ditambah matriks B adalah ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau kalian ada yang ditanyakan, silahkan langsung menghubungi ibu. Oke, setelah ke penjumlahan matriks, kita akan beralih ke operasi pengurangan pada matriks. Operasi pengurangan tidak jauh berbeda dengan operasi penjumlahan. Dan juga operasi pengurangan itu memiliki syarat yang sama. Syarat yang sama dengan operasi penjumlahan pada matriks. Apa itu syaratnya? Harus memiliki orde yang sama. Jadi, dua buah matriks atau lebih dapat dikurangkan apabila masing-masingnya mempunyai orde yang sama. Nah, misalkan matriks A itu A, B, C, D. Di sini matriks A kalau anggotanya A, B, C, D itu ordenya berapa? Coba. Kalau seperti ini, itu ordenya berapa? Ordenya kita hitung. Barisnya ada berapa? 1, 2. Berarti memiliki orde 2 baris. Oke. Sekarang berapa kolom? Kita hitung ada berapa kolom. 1, 2. Berarti matriks ini berapa kolom? 2 kolom. Jadi matriks A ini berorde 2 dikali 2. Di sini matriks B-nya. Misalnya H, I, J, K. Oke. Di sini matriks B ini berapa ordo? Kita hitung lagi. Ada berapa baris pada matriks B? 1, 2. Berarti berapa baris? 2 baris. Sekarang berapa kolom? Kolom itu yang menurun. 1, 2. Berarti 2 kolom. Ordenya itu berarti matriks A 2 kali 2, matriks B 2 kali 2. Apakah ini memiliki orde yang sama? Ya, jelas ini memiliki orde yang sama. Orde yang sama. Untuk matriks A dan B karena memiliki orde yang sama, berarti kedua buah matriks ini bisa dikurangkan tidak?
Ya tentu bisa, karena memenuhi syarat bahwa ordonya harus sama. Nah, kita coba kurangkan matriks A dan matriks B. Oke. Matriks A dikurang matriks B. Berarti kita lihat anggota dari matriks A itu apa saja? A, B, C, dan D. Tulis A, B, C, dan D. Oke. Untuk matriks B, di sini tandanya kurang. Matriks B ini anggotanya yaitu H, I, J, dan K. Nah, lihat di sini pengurangannya seperti biasa. Sini A. Kita lihat untuk A. Anggota A ini ada di letak yang mana? Baris keberapa? Kolom keberapa? Kita lihat. A itu ada di baris pertama, kolom pertama untuk A. Berarti dijumlahkannya juga harus sama dengan baris pertama, kolom pertama yang ada di matriks B. Kita cari baris pertama, kolom pertama. Ada di mana? Di huruf H. Nah, berarti A itu dikurangkannya dengan H. Sekarang kalau misalkan saya tulis di anggota itu B. B itu dikurangkannya dengan yang mana? Dengan yang memiliki letak yang sama di matriks A. Kita lihat B ini letaknya di mana? Di baris pertama, kolom kedua. Berarti cari di sini baris pertama, kolom kedua. Berarti dikurangkan dengan I. Nah. Untuk C kita kurangkannya dengan J. Untuk D dikurangkannya dengan K. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan kalian hubungi ke WhatsApp saya secara personal chat. Contoh, misalkan saya punya matriks A itu 7, 9, 11, dan 15. Dan matriks B 1, 3, 5, dan 7. Tentukan A dikurang B. Kalau misalnya A kurang B, berarti tuliskan anggota A itu apa saja. Lihat di sini pada matriks A. Ada angka berapa? 7, 9, 11, dan 15. Dikurang dengan matriks B. Matriks B itu anggotanya mana? Yang ini. 1, 3, 5, dan 7. Oke. Kita kurangkan. Setelah seperti ini, bagaimana? Kalian sederhanakan seperti biasa dengan pengurangan biasa. Nih di sini. 7 kurangi 1, 6. 9 kurangi 3, 6. 11 kurangi 5, 6. 15 kurangi 7, 8. Berarti untuk A dikurangi B adalah hasilnya ini. Oke. Sampai di sini apakah mengerti? Oke.
Selanjutnya kita ke materi operasi perkalian. Nah, dalam operasi perkalian pada matriks itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu operasi perkalian matriks dengan bilangan real. Yang kedua, operasi perkalian matriks dengan matriks. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu operasi perkalian matriks dengan bilangan real. Misal, saya punya matriks A B, C, D, yang anggotanya A, B, C, D, dan bilangan realnya K. Tentukan hasil perkalian A dikali K, atau bisa K dikali A. Di sini kita bisa langsung mengoperasikannya seperti biasa. K dikali matriks A. K-nya itu K. Kita tulis K dikali matriks A. Matriks A itu anggotanya apa saja? A, B, C, dan D. Tulis A, B, C, dan D. Untuk perkalian matriks dengan bilangan real, berarti kalian cukup kalikan semua anggota yang ada dalam matriks A dengan K. Berarti hasilnya akan K dikali A, terus K dikali B, lalu K dikali C, dan K dikali D. Nah, gampang. Kita contohkan dengan angka. Contoh. Diketahui K-nya itu 4. Oke, K-nya 4. Dan A-nya itu 6, 0, negatif 3, dan 7. Seperti ini. Tentukan K dikali A. Berarti tadi kita tulis K dikali A. Oke. Maaf, salah. K. Di sini K-nya kita substitusikan. K-nya di soal berapa? 4. Berarti 4 dikali matriks A-nya kita masukkan anggotanya. Ada berapa saja? Ada 6, 0, negatif 3, dan 7. Nah, masing-masing anggota kita kalikan dengan 4. Berarti di sini 4 dikali 6. Oke. Terus 4 dikali 0. Lalu 4 dikali negatif 3. Terus 4 dikali 7. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kalian tinggal kalikan seperti biasa, sederhanakan. Sini ya. Nah, sederhanakan. Oke, di sini yang pertama 4 dikali 6 yaitu 24. Sekarang 4 kali 0, 0. 4 kali negatif 3 yaitu negatif 12. Di sini 4 dikali 7, 28. Berarti hasil perkalian K dikali matriks A adalah ini. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan kalian langsung WhatsApp ke nomor saya secara personal chat. Terima kasih kepada kalian yang senantiasa berpartisipasi mengikuti pembelajaran yang telah saya bagikan kepada kalian.
Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang perkalian matriks dengan matriks. Nah, saya harap kalian membaca atau mencari sumber terlebih dahulu, baik itu di internet atau misalnya di modul-modul. Silahkan, saya tidak membatasi itu, karena dengan kalian membaca terlebih dahulu, kalian akan lebih paham. Atau misalnya kalian ada sedikit bayangan tentang materi itu, tidak terlalu awam atau misalnya tidak terlalu ngeblank di otak kalian. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.